adanya kesepakatan restoratif justice antara Pak Egy Sujana dengan Bapak Jokowi. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah banyak pihak-pihak yang menyayangkan ini juga masih meragukan terkait SP3 ini ya, karena mungkin tempatnya beda, bukan di tempat yang lain gitu. Nah, gimana dari sudut pandang hukum menanggapinya? Begini, perkara yang menjerat rekan Egy Sujana itu adalah pencemaran nama baik, kan gitu kan? Dengan demikian itu adalah delik aduan, di mana delik aduan itu selama korban atau pelapor itu mencabut dia punya laporan, itu serta-merta itu penyidik wajib menghentikan penyidikan atau penyelidikan, karena itu adalah delik aduan, kan gitu. Dan suatu kesepakatan itu tidak ada suatu kewajiban harus dilakukan restoratif justice itu di depan sidang atau di depan penyidik, di kantor polisi, dimanapun, di kafe, di restoran, di rumah, dimanapun itu bisa terjadi. Yang terjadi itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pelapor maupun telapor. Pelapor dan telapor dalam hal ini kesepakatan apa kan itu yang bersangkutan yang tahu, kita tidak ngerti. Tetapi yang jelas dengan adanya SP3 yang diterbitkan oleh penyidik, kita bisa mengasumsikan bahwa pelapor dalam hal ini pihak Pak Jokowi telah memaafkan daripada Egy Sujana dan mencabut laporan tersebut. Itu adalah suatu prosedur yang sah menurut hukum, tidak ada sesuatu yang aneh, tidak perlu diragukan, dan itu merupakan fakta hukum yang kita sering jumpai di segala kasus, bukan hanya isu ini aja sih. Nothing special. Tapi Om menanggapi bahwa ini kan ketika Egy Sujana menemui Jokowi, terus SP3 dikeluarkan, serangka dicabut, tapi Egy Sujana justru membantah, meminta maaf. Artinya apa menurut Om sendiri tanggapan ini? Itu bisa aja cari muka ya, carmut ya. Cari muka seolah-olah dia cari muka pada publik kan. Ya kan, untuk existing kan gitu, supaya dia itu aku nggak pernah minta maaf kok gitu kan. Tapi secara logika hukum, secara normal orang kalau menganalisa apakah mungkin, terus tujuannya rekan Egy Sujana ke Jokowi untuk apa? Untuk berantem? Nggak mungkin, dia kan dalam kursi roda kan gitu kan. Dan juga dia bilang dia datang tidak membawa media, waktu itu kan katanya begitu loh ya, saya baca loh kan gitu kan. Dengan demikian apa yang terjadi selanjutnya, dia bisa aja ngomong dia tidak minta maaf dan segalanya kan, itu suka-suka aja dia ngomong kan. Yang berhak, yang merasa berkepentingan kan Pak Jokowi. Selama Pak Jokowi tidak membantah ya suka-suka dia aja kan. Yang penting yang kita lihat itu adalah tindakan hukum, efek hukumnya itu bagaimana. Efek hukumnya kan sudah di SP3 kan selesai. Nah, kita nggak perlu bicara lebih lanjut kan. Kalau dalam hal ini Pak Jokowi merasa Egy Sujana itu ngibul apa ngomong gini-gini, ya bikin ada laporan baru lagi kan gitu kan. Oke, berarti Om melihat ini merupakan belas kasihan dari seorang Jokowi kepada Egy Sujana, sepakat atau seperti apa? Bukan belas kasihan ya, ada suatu kesepakatan memaafkan. Jadi sebagai seorang mantan orang nomor 1 di Indonesia, otomatis jiwanya berbeda sama kita-kita ini. Kan namanya pemimpin itu kan pemaaf, kan gitu kan. Mungkin dalam hal ini Pak Jokowi bagaimanapun kesalahannya, namanya itu kan bekas rakyatnya beliau kan. Kita semua kan rakyatnya beliau dulu. Selama beliau waktu jadi RI 1 kan kita rakyatnya. Ya, rakyat itu kan seperti anak kan. Kalau orang tua itu kan pemaaf. Jadi mungkin dalam hal ini Pak Jokowi itu timbul suatu belas kasihan dan ada suatu kesepakatan atau dijelaskan permasalahannya ini itu dan sebagainya. Karena kan sebetulnya yang kasusnya dengan rekan Egy ini kan kasusnya masalah soal Bambang kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu lah, saya nggak pernah begitu ikut kasusnya dia kan. Bukan kasus pribadi dia, masalah soal ijazah SMA kalau nggak salah ya kan ya. Kira-kira begitulah. Jadi dalam hal ini kalau sudah ada kesepakatan, diberikan maaf,
saya rasa itu hal-hal yang sangat lumrah dan wajar ya, tidak ada sesuatu yang khusus. Oke, Om. Banyak yang minta seperti mantan Jenderal Kapolri ya Ogrisono itu bilang ini nggak layak karena harus masuk tahap pembuktian dulu tuh Pak. Wah, ada itu Gimana tuh Pak? Nggak masuk akal, suruh belajar aja KUHAP yang benar. Nggak ada itulah, ngawur itu, nggak ada. Namanya kesepakatan perdamaian itu bisa terjadi kapan saja tanpa ikut campur dan penyidik tidak boleh intervensi. Itu nggak boleh. Kamu harus damai itu nggak boleh itu. Justru itu yang benar. Silakan kalian berdua kalau sudah damai ya oke. DKU tinggal cabut ya kita SP3 selesai itu. Karena itu kan delik aduan bukan delik umum kan. Kalau delik umum kan nggak bisa dihentikan. Sampai dibuktiin dulu nih benar-benar ijazah harus masuk ke kayak forensik lah gitu untuk pembuktian itu gimana tuh? Nggak perlu berarti? Nggak perlu. Untuk apa? Berarti kan kasusnya tidak ada permintaan maaf kan? Oh iya. Tidak sama sekali. Om, berdasarkan pengakuan dari Egy Sujana ketemu Jokowi itu dia menjelaskan bahwa saya tidak bersalah karena kenapa harus ditersangkakan karena belum dilidik, belum diperiksa tapi sudah tersangka. Artinya kan diduga prosedur kepolisian lah yang artinya tidak sesuai. Nah, itu dijelaskan kepada Jokowi. Terus Jokowi nanya ke Egy Sujana, terus saya harus apa gitu? Ya cabut, perintahkan ke Kapolri cabut tersangka saya dan SP3 karena kemudian Pak Jokowi manggil Sespri terus polisi untuk melakukan apa yang diucapkan oleh Egy Sujana. Itu gimana melihat dari prosedur? Kan menurut skenario yang dibuat oleh Egy Sujana. Menurut saya itu apakah bisa dipercaya? Menurut saya tidak bisa dipercaya. Kenapa? Skenario-nya itu tidak bisa dipercaya, tidak logis. Secara sebagai seorang praktisi hukum, pendapat demikian itu kan mengada-ngada. Itu sangat tidak logis itu tidak benar itu. Yang jelas ya karena apa yang terjadi antara kedua belah pihak yang tahu kan mereka atau pihak-pihak yang terlibat ikut serta, kita kan tidak tahu. Habis selanjutnya rekan Egy Sujana itu mengatakan bla 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 bla, itu hak setiap orang. Dia boleh aja ngomong bahwa saya nggak pernah gini, saya nggak pernah begini dan saya nggak merasa salah. Polisi menetapkan seorang tersangka jelas kan mempunyai dua alat bukti. Dua alat bukti itu masalah soal pelapor setuju tidak setuju tidak perlu minta persetujuan daripada pelapor. Saya sebagai penyidik, saya menetapkan si A sebagai tersangka, kan saya sudah punya dua alat bukti dulu. Kan saya tidak perlu tanya si A, gue mau tetapkan kau jadi tersangka, lu setuju nggak gini-gini, kan tidak perlu. Itu kan adalah sepihak, penyidik punya wewenang. Jadi kalau mengatakan ada penyimpangan dari Polri, itu sih berkelebihan. Kalau tidak merasa tidak terima, kenapa tidak pra-peradilan? Kalau merasa dirinya itu merasa dikriminalisasi, atau didiskreditkan, atau dimanipulasi data, praper dong. Kalau tidak berani praper, hanya ngomong, itu namanya hanya tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada artinya. Oke, tapi secara hukum nih, Bapak melihatnya Egy Sujana bertemu Jokowi terus kemudian berdamai, SP3 keluar, status tersangka dicabut, bagus nggak? Mendukung nggak langkah itu? Menurut saya itu kan yang berkepentingan kan sebenarnya kasus ini kan kasus sangat kecil ya, nggak ada artinya sebetulnya kasus ini, di mana harkat martabatnya Pak Jokowi disentuh sama sekelompok orang lah. Lah selama yang bersangkutan itu merasa bisa diterima, bisa memaafkan, kenapa tidak? Itu kan suatu hal yang lazim, tidak ada sesuatu yang khusus itu, kan gitu. Kalau dia merasa udah kamu kan anak saya kan gitu kan, saya maafkan ya selesai, tidak ada sesuatu yang aneh. Menurut saya ini hal-hal yang sangat normatif ya, tidak ada sesuatu yang khusus ya. Tapi resmi ya, legal sesuai ketetapan yang ada gitu, gak melanggar ya. Iya. Saya rasa menurut semuanya sudah sesuai dengan prosedur ya. Ya kan polisi sudah melakukan hal yang wajar sesuai dengan undang-undang kan gitu kan. Terus kemudian kalau gitu
pihak-pihak tertentu yang tidak terima atau ada pihak-pihak lain yang mengoceh, itu kan hak setiap orang ya. Setiap orang itu punya hak untuk menilai sesuatu gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa si A salah, si B salah, si C salah, karena setiap orang sudut pandangan beda kan ya. Tapi kalau saya ditanya masalah soal segi juridis formilnya, ya jelas ini adalah hal yang wajar ya. Tidak ada sesuatu yang aneh gitu. Om, tapi ini berlaku untuk semua warga negara nggak sih Om? Apa karena mantan presiden aja nih ketemu terus habis itu SP3 keluar nih? Ini berlaku ke semua orang nggak perlu lagi pakai harus polisi dengan ini. Nggak ada. Jadi selama ini adalah kasus delik aduan, ya seperti contoh kan pencemaran nama baik, pemfitnahan, ya kan itu kan otomatis itu selama pelapor korban mencabut laporannya otomatis harus SP3. Itu tidak perlu sesuatu yang khusus, itu otomatis itu. Lain kalau seperti pembunuhan, ya kan, seperti kecelakaan lalu lintas orang yang meninggal, itu kan bukan delik aduan, ini kan delik umum kan. Jadi tidak bisa, meskipun dimaafkan tetap harus menjalani hukuman. Oke, terakhir, apa pesan Bapak kepada Roy Suryo CS nih melihat Egy Sujana dan DHL sudah berdamai dan bertemu Jokowi? Apa mungkin? Iya, kalau saya tidak ada pesan terhadap RS ya, karena saya terus terang saya kan nggak kenal RS ya, saya tidak punya kepentingan. Justru kalau saya melihat ya, RS masih bersikeras begini kan, dan sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Saya tidak tahu ya, sudah P21 atau masih belum, saya nggak ngerti, saya nggak ngikutin. Tapi menurut saya ya prosesnya ini harus dijalankan terus ya. Nanti biar pengadilan itulah yang memutuskan bagaimana sebenarnya. Itu kalau berkas sudah dilimpahkan, apakah peluang untuk mengikuti jejak seorang Egy Sujana untuk Roy Suryo sudah? Nanti di dalam persidangan. Masih ada kesempatan? Ya. Nanti di depannya penuntut umum, di depan persidangan hakim akan menanya apakah para pihak ini masih ada saling memaafkan, memberikan kesempatan untuk berdamai atau retroaktif justice kan gitu kan, pasti akan diberikan kesempatan tanya. Nah waktu itu kalau para pihak bersikeras saya tidak mau, saya mau lanjutkan, akan dilanjutkan. Tapi menurut Bapak lebih baik seperti apa? Teruskan di persidangan atau berdamai aja nih? Mengingatkan ini rame. Kalau menurut saya dilanjutkan, karena ini udah telanjur ya, telanjur dan bikin tanda tanya, dan kemudian banyak opsi-opsi atau opini-opini yang dibentuk dengan sengaja yang bertentangan dengan hukum. Ya dalam hal ini yang perlu yang saya tegaskan dan jelaskan, sekarang banyak orang itu terobsesi, namanya digital forensik apa segala. Indonesia itu tidak kenal digital forensik itulah. Ya kalau semuanya digital forensik berarti orang ahli digital itu menguasai hukum dong. Ya kita kan hukum positif kan, di tempat tas putih nggak ada urusan sama digitalan gitu. Karena selama undang-undang tidak mencantumkan ya tidak bisa dipakai gitu. Jadi menurut saya kepastian hukum ya pribadi saya sudah telanjur, sudah dilimpahkan ke penuntut umum ya sebaiknya sih lanjutkan ya. Nanti biar hakim aja lihat bagaimana putusannya, kan akan terbuka semuanya. Kehadiran pelapor dalam hal ini Pak Jokowi seperti apa nanti di persidangan, atau memang sudah lanjut gitu? Diwajibkan hadir atau seperti apa? Itu kan tergantung dari majelis hakim. Kalau majelis hakim minta berarti ya harus berhadir, hadir. Kalau majelis hakim dan menganggap, karena gini kan, berita acara pemeriksaan saksi atau korban bila dilakukan di bawah sumpah, ini sama saja dengan berita acara yang diperiksa di depan persidangan. Jadi tidak ada kewajiban seseorang setelah disumpah dalam berita acaranya dia tetap harus datang, nggak ada. Dia boleh nggak hadir, tapi kekuatannya sama dengan dia hadir. Nah itu kan undang-undangnya yang menentukan.